Tanggal 8 November hari ditemukannya sinar X atau sinar Ronsen 127 tahun yang lalu. Mari coba tengok penemuan dan sejarah ditemukannya sinar X atau sinar Ronsen. Sebelum menjadi pelopor sejarah ditemukannya sinar X atau sinar Ronsen, Wilhelm Ronsen hanyalah anak muda biasa yang ingin bersekolah di University of Utrecht tapi tidak memenuhi persyaratan yang diajukan. Ia kemudian melanjutkan studinya di Zurich, pada sebuah institut dengan nama Federal Polytechnic Institute yang kini bernama ETH Zurich. Setelah berhasil masuk, Röntgen memilih untuk mengambil jurusan Mechanical Engineering. Pada tahun 1869, ia lulus dengan gelar PhD dari University of Zurich di mana ia bertemu Profesor August Kohn yang ia ikuti terus hingga University of Strasbourg pada tahun 1873. Mulai tahun 1874, Ronsen menjadi tenaga pengajar bermula dari University of Strasbourg dan dilanjutkan sebagai profesor di Academy of Agriculture di Hohenheim, Württemberg. Ketika pada tahun 1888 dia menjabat sebagai salah satu orang dalam kursi fisikawan di University of Würzburg, dia tak pernah menyangka bahawa ia akan menjadi penulis sejarah ditemukannya sinar X atau sinar Ronsen. Pada tahun 1895, Ronsen sedang menginvestigasi tentang efek eksternal dari berbagai macam perlengkapan tabung vakum perlengkapan peninggalan dari Heinrich Hertz, Johann Hittorf, William Crookes, Nikola Tesla, dan Philip von Lennart ketika ada arus listrik yang dilewatkan melalui mereka hingga ia tak sengaja melihat sebuah layar barium platinocyanide yang bercahaya di laboratoriumnya ketika ia sedang melakukan generasi terhadap sinar katoda dalam tabung Crook dengan jarak yang agak jauh setelah sebelumnya pada bulan November. Ia melakukan eksperimen menggunakan tabung Lennart di mana kemudian ia menambahkan jendela aluminium untuk membuat sinar katoda keluar dari tabung, tapi malah menyadari sinar katoda tadi menyebabkan efek fluoresen. Pada siang hari tanggal 8 November 1895, sejarah ditemukannya sinar X atau sinar Ronsen dimulai dengan Ronsen yang sudah yakin untuk melakukan pengetesan ide yang ia miliki. Dengan hati-hati, ia membuat penutup dari kardus hitam yang sama dengan yang ia gunakan pada tabung Lennart. Sebelum percubaan dilakukan, Ronsen menggelapkan ruangan tempat tes dilakukan untuk mengetahui tingkat kegelapan dari penutup kardus itu. Ketika Ronsen melewatkan tegangan lewat coil Ruhukov, ia yakin bahawa penutup tersebut kedap cahaya dan siap memulai bahagian berikutnya dalam sejarah ditemukannya sinar X sinar Ronsen. Pada masa inilah Ronsen menyadari ada sebuah kilau lemah yang berasal dari sebuah bangku beberapa kaki dari tabung. Ronsen berspekulasi bahawa ada sebuah sinar baru yang bertanggungjawab akan hal ini, dan ia kembali melakukan eksperimen serta menuliskan beberapa catatan. Percubaan pertama dari sinar baru yang diberi nama sinar X oleh Ronsen ini baru dilakukan 2 minggu setelah penemuannya di mana ia mengambil foto sinar X menggunakan tangan dari isterinya, Anna Bertha. Ketika Anna Bertha melihat tulangnya dan berteriak, "Aku telah melihat kematianku," inilah orang-orang menganggap penemuan sinar X mulai tercatat sebagai bahagian dari perkembangan teknologi fisika, penggunaan sinar X dalam dunia medis dan lainnya. Penemuan sinar X yang diprakarsai oleh Wilhelm Ronsen tentang bagaimana sinar X dapat mengidentifikasi susunan tulang. Sinar X mulai sering digunakan untuk scientific imaging. Sejarah ditemukannya sinar X atau sinar Ronsen dalam dunia medis pertama kali dicatat pada sebuah paper tentang subjek ini. Salah satu penggunaan sinar X dalam dunia medis adalah sebagai radiograf. Radiograf sendiri merupakan gambar sinar X yang didapat dari meletakkan bahagian dari tubuh pasien di depan sebuah pelacak sinar X dan kemudian menyinarinya menggunakan gelombang sinar X pendek. Kerana tulang memiliki banyak kalsium, mereka dapat menyerap sinar X secara efektif. Dan jadilah foto Ronsen yang kita kenal saat ini.